Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Rini Febrianti, CGP Angkatan 11, mengajar di UPTD SMPN 10 Sinjai. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum belajar modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa pembelajaran tradisional adalah pembelajaran yang terbaik dan pembelajaran yang harus dilalui oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan, di mana pembelajaran tradisional adalah pembelajaran yang berfokus pada perpindahan pengetahuan dari guru ke peserta didik, sehingga guru dianggap sebagai sumber pembelajaran utama untuk peserta didik dapat menyerap informasi-informasi, sedangkan peserta didik hanya objek pembelajaran. Biasanya saya hanya transfer materi pelajaran, kemudian ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, seperti ulangan harian dan ulangan semester. Jika nilai sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil, dan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Dan saya juga menganggap pembelajaran berpusat hanya pada guru atau teacher center. Biasanya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham, kemudian hanya meminta murid menghafal materi, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran konsep pendidikan yang saya pahami terasa kurang tepat setelah mempelajari mengenai pemikiran-pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara. Terdapat beberapa hal yang membuat saya tersadar bahwa konsep pendidikan yang selama ini saya pahami ternyata masih banyak kekeliruan. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dan juga guru sebagai fasilitator pembelajaran, dan guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, dan juga memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan juga harus mempelajari karakteristik murid, karena murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan beraneka ragam, dan juga unik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mengetahui dan meresapi hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai keinginan untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada kelas saya, yaitu mengarahkan murid untuk mengenal potensi yang dimiliki dirinya masing-masing dengan memberikan waktu untuk bereksplorasi dan berinovasi. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menjunjung tinggi kodrat zaman dan alam, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang menghormati setiap potensi dan tidak membedakan. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang ketiga, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hal-hal tersebut yang nantinya akan saya terapkan pada pembelajaran mandiri dan akan menjadi PR dan tantangan bagi saya sendiri. Itulah tadi
tadi kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.